Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala fit tuhfa murattiban wasailud difa'i itu ya. Dan berkata Ibn Hajar dalam kitab Tuhfa murattiban secara tertib, yaitu wasailud difa', perantara-perantara untuk menolak, perantara-perantara untuk membela diri. Ya. Man 'addat yaduhu mathalan khallisha bifaki lihai. Siapa orang yang mampu menyelesaikan dengan tangannya, maka hendaknya dia apa? Menyelesaikannya bifaki lihai. Lahai itu apa? Sini. Apa itu? Rahang tengah ada orang ini. Ini. Faduriba famun. Wasulla yadun. Fa'udda. Kemudian dipukul mungkin itu dari yang namanya mulut. Kemudian fasulla yadun, sulla itu apa? Dilumpuhkan dari tangan. Fa'udda, maka kemudian dilumpuhkan, dilihat dulu maksudnya. Paham enggak? Jadi perantaranya itu gini dulu. Kenapa kok pertama kali yang lihai sini? Apa yang namanya ini? Rahang ini. Setelah kita orang lihat, ternyata di Google tapi ya. Di sini ini tempat apa? Keseimbangan. Makanya di sini bahaya. Kalau mukul di sini, kalau di sini enggak, apalagi di sini, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Paham ini ya? Kemudian apa? Dilumpuhkan tangan. Makna dilumpuhkan tangan ini dibekuk, kalau bisa. Ada keterangan lain dikatakan di sini, maknanya gini. Faida hamilasilah, kalau memang itu musuhnya bawa senjata, maka fasukito, dijatuhkan. Jadi tingkatan itu loh, ini. Paham enggak? Nasallallahu alaihi wasallam sudah ya, semoga dijaga oleh Allah. Kalau misalnya dia bawa senjata, maka dijatuhkan senjata. Ini makna dari apa? Dilumpuhkan itu tangan. Bukan berarti dilumpuhkan itu dibuat lumpuh, bukan. Makna dilumpuhkan tangan ini menjatuhkan kemampuan agar jangan sampai menggunakan tangannya secara dolim. Faham? Kemudian fa'uddo, kemudian ditunggu dulu, dilumpuhkan lagi, ditunggu. Murattaban, ini. Murattiban. Apa? Tertib dulu. Kemudian apa? Fafuki'a ainun. Apa? Dilukai, fuki'a itu artinya dicongkel. Ya cuma bukan dicongkel lah ya. Apa ya ngartikan? Digitukan lah. Ini untuk jatuhkan apa? Pandangan. Sudah digitukan sehebat misalnya. Sehebat. Adalah Hasan Tanjung. Iki kok pembahasan ini pas iki ya subhanallah. Jadi seolah-olah bahas iku gitu orang. Dia apa pandangannya diinikan. Kalau masih tidak bisa, fakuli'ah. Apa kuli'ah? Dicopot lahai. Ya tadi itu. Artinya apa? Faduriba bisyiddah. Ini maknanya ini. Karena tadi sudah dipukul kan?
dipukul lagi agak kerasan. Sik kuat misalnya. Iki nek ya ngerti enak belas ya. Fa'usira khosiyatun. Kalau masih bisa, fa'usira khosiyatun. Di perkes. Ojo guyu Mam. Testis. Sik dak yo kon. Ayo. Ih kana. Ayo. Ayo ojo. Paham ini? Sik kuat. Menter. Fasyukka baru fasyukka batnun. Ya iki wis mampu wis Hasan Tanjung wis. Iki. Fasyukka batnun. Apa? Di Nasallallahu salam wal afiyah. Dirobek itu lambung. Nah, perhatikan ya. Ini makna kok dikatakan murattiban. Dikatakan murattiban. Kenapa? Ini. Wa mata intakola. Wa mata intakola lirutbatin ma'a imkani akhaffi minha, bersama memungkinkan untuk yang lebih ringan darinya itu rutbah. Apa dia? Domina. Dia menanggung. Kena nanti. Menanggungnya maksudnya gini, kalau misalnya dia tadi itu melukai, wajib untuk memberikan pengobatan. Kalau sampai bunuh, dilihat. Dan ini tidak akan terjadi kecuali apa? Amdu mahdin. Nah, tinggal nanti yang diinikin siapa? Kalau yang diinikin seorang muslim, maka kenapa? Gisos atau dia. Gisos atau dia. Gisos ya dia wajib dibunuh. Atau kalau enggak ya keluarganya, ahli warisnya minta untuk ganti apa ini? Bayar onta ya bayar onta. Gitu. Gitu. Kalau yang syibhul amat atau khoto mahdun, syibhul amat itu gini. Biasanya ndak matikan, kok kena itu jadi mati. Gitu. Atau khoto salah. Ndak ada gisos. Nanti terkena yang namanya deda juga sama 100 onta, tapi ontanya harganya lebih murah. Dari segi apa? Pembagiannya. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya kisos itu kecuali apa? Amdu mahdin. Sengaja. Kalau sengaja, kena. Itu tingkatannya ya. Waja'a fil addi ma rawa Ya'la bin Umayyah. Datang riwayat tentang masalah pencegahan tadi itu. Untuk supaya meredam. Maruwiyah, apa-apa yang diriwayatkan. Ya. Apa-apa yang diriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah. Ya'la bin Umayyah. Ini. Addo itu maknanya apa? Difa bisa. Amsakahu ala fi'lih. Bahkan bisa maknanya amsakahu bi asnanihi wa syadda alaih. Tahu asnan itu? Bukan. Asnan itu pocok dari pedang. Pegang. Jadi, lah yang nyekel untu ya opo ceritane. Masa cekel ngene ngene, enggak mungkin. Itu. Intinya addo ini apa? Penahanan. Difa, amsaka, megang, meredam. Paham? Tuh. Maka jadi fa'uddo tadi, fa'uddo dilihat dulu reaksinya. Setelah ini masuk ke sini, setelah ini masuk ke sini. Paham? Enggak boleh, brutal enggak boleh. Ini orang salah kan? Kita bener kan?
bela kebenaran kan? Bela harga diri kita kan? Iya, nggak boleh seenak-enaknya. Paham? Bentar. Kanali ajirun. Dulu ini lahai yaitu at-tarfu minal asnan tahtal udhun. Tarfu minal asnan tahtal udhun. Gini. Apa ini? Rahang. Iya, ini bahaya ini. Bahaya. Ente lihat semua kalau ada tinju-tinju itu, kapan dipukul sini ngeblak. Ayo, masalah maaf ya. Hati-hati loh, bukan main-main. Bukan main-main. Perlu perhatian, hati-hati, semoga dijaga oleh Allah. Ya. Aku punya apa? Kanali ajir. Apa ajir? Orang kerja. Aku nyewa orang gitu loh. Fakotala insanan. Dia tadi ini bunuh orang. Fa'adha ahaduhuma yadal akhor. Salah satu yang lain saling megang tangannya gini. Kotala ini berkelahi. Fantuzi'a al-ma'dudu yadihi min famil adi fantaza'a thaniyatahu. Maka ketika itu fantaza'a saling menarik ma'dud. Jadi cekak-ceklang ini, apa gini? Tekak-tekaan gitu. Ya, tekak-tekan gitu, yadahu min famil adi dari ini, mulai ini. Famil adi itu nih. Nah, jadi ini. Ini loh. Ini wis gambaran nih, bisa ngerti. Dikenek no. Apa jadi wong Jawa dicengkewing? Bukan cengkewing ini ya. Ngene. Apa din? Tekek. Dicekik. Ya tekek padha. Tekek, cekik. Ya kan? Tekek. Kalau ganti tekek. Iki cerita wong gelet iki. Hah? Paham ya? Fantuza ma'dudu yadahu min famil adi fantaza'athaniyatahu. Thaniyatahu, apa thaniyat? Fantaza'a, iya betul. Thaniyatahu, apa thaniyatahu? Gigi seri, gigi serinya copot. Subhanallah, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ahdaro thaniyatahu. Maka dia Rasulullah menyatakan apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ahdar itu ada namanya damul muhdar. Damul muhdar. Darah yang ditumpahkan, tapi tidak kena apapun. Paham enggak? Bapak yang lalu ya. Kemarin malam atau dari malam lupa. Nah, ada orang itu ada bedanya muslim sama mukmin. Bawahnya sendiri harbi. Bawahnya lagi di sini 3. Mu'ahad, Mu'amman, terus apa namanya? Mu'ahad, Mu'amman, dhimmi. Jadi tingkatnya gini, menungsok yo. Manusia itu gini, dhimmi, Mu'ahad, Mu'amman. Ini kelompok kafir, dimaafkan. Tidak boleh diganggu. Dimaafkan maksudnya tidak kena apapun di dunia lah ya. Masuk di sini apa? Harbi. Nah, harbi ini masuk pada tingkatan muhdar. Darahnya yang ditumpahkan. Naik tingkat kepada siapa? Muslim. Naik tingkat mukmin. Apa bedanya muslim sama mukmin? Kalau muslim mayyantiku bisyahadaten. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia muslim. Naik tingkatan atasnya, apa namanya? Mukmin. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian apa? Wa fa'ala bil ibadah. Dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Salat ini. Makanya gini, nasallahu salam wal afiyah. Ada orang Islam, kok dia tidak salat? Kok dia tidak salat? Apakah dia kafir dia? Tidak. Kecuali apa? Dia ingkar. Dia mengatakan salat tidak wajib. Dia masih dihukumi sebagai muslim. Mukmin enggak? Muslim, mukmin enggak? Mukmin atasnya lagi orang-orang pilihan sampai
tingkatan nanti sebelum naik kepada tingkatan para nabi dan rasul, siapa? As-Siddiqiyatul Kubro. Orang yang punya perasaan jujur tingkat tinggi. As-Siddiqiyatul Kubro. Golongan wali kutub. Cuman ente perlu paham di sini. Kalau ada perbedaan pendapat tentang masalah tingkatan wali kutub, jangan diperdebatkan. Paham ini? Kalian lagi ya. Kalau ada ngomong misalnya, oh enggak, misalnya ngomong, wali paling abdal itu wali abdal. Anak ngomong, oh enggak, Siddiqiyatul Kubro. Jangan diperdebatkan. Tahu sebabnya? Karena tidak ada dalil sharih dari Nabi. Tidak ada dalil sharih. Itu semuanya berdasarkan ijtihad ulama. Ngerti? Dari berdebatkan, tidak masalah. Ono wali abdal paling apik di dunia cuma ada 7 orang. Ya sudah. Enggak ada wali ini, ya wes apa? Good bulus ini. Ya sudah terserah, tidak ada masalah. Ngerti ya? Itu yang perlu dicermati itu. Baik. Hah? Ada juga tadi itu pembahasan gini. Tentang masalah orang munafik. Tahu orang munafik ya? Orang munafik itu idza hadatsa kadziba. Ya kan? Idza hadatsa kadziba. Berarti kalau ada orang bohong munafik enggak? Kan cirinya orang munafik dan cirinya orang munafik itu kalau dia berucap bohong. Pertanyaan, kalau dia berbohong, apakah dikatakan munafik? Kok mikir? Munafik? Hah? Kok iso? Doyo ndak, iki tak kepaksa wis, sengaja nggoroi. Ya apa? Munafik. Nah, gini. Biar itu tidak gampang-gampang. Karena gini, di dunia ini kafir dengan munafik mana lebih berat? Kafir. Di dunia ya. Di dunia antara kafir dan munafik mana lebih berat? Kafir. Tapi di akhirat antara munafik dengan kafir, munafik. Di akhirat. Makanya kalau ada orang langsung menyatakan orang bohong munafik, hati-hati loh. Berarti kita mengatakan bahwasannya orang ini lebih parah di akhirat dibandingkan orang kafir. Sampai sini paham? Perhatikan, munafik itu ada 2. Ada munafik i'tiqad, ada munafik af'al. Munafik i'tiqad. Kalau munafik i'tiqad itu, ya ini yang dimaksud dengan lebih parah daripada orang kafir di akhirat. Siapa dia? Mayyudhiru bil Islam wa yukhfil kufra. Menampakkan Islam, tapi hatinya ingkar. Sedangkan kalau ini enggak. Apa? Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada khalafa wa idza tumina khona. Ada riwayat yang kedua, wa idza khasama ghadara. Ada gitu kan? Kalau berbicara bohong, kalau dia dipercaya khianat. Kemudian apa? Kalau berjanji dia mengingkari. Ada riwayat yang mengatakan kalau dia bermusuhan enggak selesai-selesai ceket musuh kita orang. Nah, kalau ada orang berbuat seperti ini, maka dia dikatakan munafik, tapi bukan munafik yang dimaksud seperti kafir, lebih parah dari kafir, bukan. Ini munafik af'al. Sampai sini paham? Ingat, tapi kalau dia melaksanakan tiga-tiganya, atau melaksanakan 4 hal yang dilaksanakan ini, 4 hal dilaksanakan, ini bisa masuk kepada i'tiqad. Ngerti nggak ya? Makanya tidak boleh, misalnya ada orang janji, aku enggak ngomong capres, enggak. Enggak, kalau ada orang siapapun lah ya, mau calon calon penjaga musola misalnya. Dia ngomong, wah ini bohong ini munafik. Loh jangan. Ini munafik af'al, bukan. Ada no. Tapi kalau sampai tiga-tiganya baru masuk. Ngerti sampai sini? Paham ya? Nah. Kemudian
Afayada yadahu fi fika. Taqammadha qamidal fahla. Nah, apakah dia tetap mencekik di mulutmu, katanya Nabi, seperti gigitnya fahl. Apa fahl? Pejantan. Fahl ini bisa mana dua? Bisa namanya hison, bisa namanya ibil. Pokok fahl. Seperti pejantan yang gigit. Fal adha mamnu'un syar'an hatta minal mu'tada alaih. Maka terus megang. Ini syahidnya ini. Orang sudah tidak mampu, dicekal terus, disiksai terus, dipukul terus, mamnuun syar'an, secara syariat tidak boleh, hatta minal mu'tada, baik kepada orang yang apa? Berbuat gara-gara, orang yang berbuat ulah, orang yang menyalahi aturan, tidak boleh. Paham? Mu'tada alaih, yang diserang ya. Illa idalam yastati takhlisu nafsahu illa bihi. Kecuali kalau dia tidak mampu. Untuk apa? Bebaskan dirinya illa bihi, kecuali dengannya. Lek basa kita orang jenenge apa? Ngonci orang itu tidak boleh. Ngonci orang itu tidak boleh. Paham? Meskipun orang ini kurang ajar. Orang ini salah. Orang ini menyerang kita dulu. Tidak boleh. Paham? Tapi kalau memang tidak bisa, kecuali dengan dikunci tadi itu, harus. Nah, anak-anak ingat jadi apa? Masalah ini, kalau perang, ya kan? Yang tidak boleh diganggu siapa? Ya, anak perempuan, anak kecil, orang tua. Yang itu kan? Cuma tidak mutlakon. Kalau dia tidak bahayakan. Kalau dia bahayakan, tidak boleh. Wedok fitness. Iya, Mat. Allah, opo sing digoleki. Terus opo sing mani mbek awake zuwat. Iya kan? Oh, lho titik kan. Langsung wedok juara karate. Tekon aku Bib, anak minta doanya, mau zuwat sama dia. Oh, juara karate, iya. Ya siap-siap apa? Paham enggak? Kalau baik pegang, tidak boleh. Nah, ini buktinya apa? Nabi ketika ada orang ngadu, aku sampai copot, ya Rasul, ini gigi saya aku dibiarkan sama Nabi. Kau berbuat seperti itu, sampai seperti itu, apakah dia terus ke ente? Terus memojokkan ente dengan perbuatannya tadi itu dengan apa? Perbuatan yang dohin yang Pak? Tidak bisa ngomong, dibiarkan. Kesimpulannya, tidak boleh untuk membuat orang tadi itu dalam keadaan terkunci, kecuali kalau tidak bisa, kecuali harus dengan hal tersebut baru. Ngerti ya? Jadi kalau ngelihat sejarah orang-orang soleh, tidak bisa. Ngelihat sejarah orang soleh, tidak bisa. Mereka itu tidak, bahkan dalam pertempuran, kalau bukan untuk Allah dan Rasul ditinggalkan. Kalau bukan untuk Allah dan Rasul ditinggalkan. Tapi kalau untuk Allah dan Rasul dilaksanakan. Ceritanya Sayyidina Ali yang masyhur itu, diludahi, ditinggalkan. Wis lepas sana. Enggak apa keluar nanti. Ya. Makanya dikatakan apa? Fasyar'u, maka yang namanya syariat itu nadzamal ahkam, mengatur hukum-hukum, warattabaha, mengurutkan tartiban jamilan, satu tertib yang bagus sekali, ya. Wa kallafa al-hakima, maka syariat memerintahkan, meminta, memaksimalkan kepada seorang hakim ayyabhatha. Untuk apa? Meneliti. Wa yastambita minal alamat, dan memunculkan, kalau bahasa kita orang, diinvestigasi. Ya, betul ya? Investigasi. Betul-betul diteliti. Wa binas wa man istajwabul mutakhasimin, dan dari apa? Sanggahan dari orang yang bertikai. Opo? Betul. Sampai mereka dibutuhkan apa? Orang-orang yang ahli apa? Psikolog.
Karena orang benar sama orang apa ini? Orang ngomong tidak benar bisa kelihatan. Sampai berapa kali kedipan mata itu kelihatan. Yulim? Iya. Masuk mandek. Tadi mana gunya? Ikwati berarti. Macam-macam. Orang yang ngomong ngene tok. Apalagi ngene ngomong karo wong. Wis weruh kon, nggoro iki. Nah, itu jadi syariat memerintahkan seperti itu. Sampai inti kalau nanti belajar di sini ada ya debat masalah apa itu jadi godi. Godi itu tidak boleh menghukumi ketika dalam keadaan marah, ketika dalam keadaan sedih, ketika dalam keadaan bahagia. Karena kalau sudah keadaan bahagia menghukumi sesuatu, enak. Wis bos, maafan bos. Ya tak maafin gampang. Lah gitu. Karena bahagia dia. Termasuk apa? Dalam keadaan yang amat sangat lapar, amat sangat haus, kemudian dalam keadaan mau godoil hajah. Iya, saya cepetan, lor weteng. Lagi. Akhirnya enggak bisa ini. Harus diperiksa jawabannya mereka, sanggahannya mereka, yastambitu minal alamat. Oh, nasallahu salam wal afiyah, itu ada tercecer darahnya. Oh, itu ada rambut, oh ada ini, oh ada potongan opos macam begitulah. Harus. Paham ya? Fa in ikhtalafa fi imkani takhallusi biduni ma waqa'a bihi, kalau memang keduanya saling bertikai, fi imkani takhallus, di dalam penyelesaian masalah, biduni ma waqa'a bihi, jadi tidak sesuai dengan itu, cuma masuk dalam akal, cuma kok hitungannya bukan seperti ini, gitu. Hitungannya bukan seperti ini misalnya, suddiqa ad-dafi'u biyamini, orang yang membela diri dipercaya dengan sumpahnya. Nah itu. Apa gambarannya ya? Misalnya gini. Ada orang bertikai. Kemudian sampai salah satunya terluka. Dia mengatakan bahwasanya dia yang nyerang ana. Tapi ternyata robeannya, bajunya yang dia ngomong diserang itu dari depan, bukan dari belakang. Kalau di belakang bisa ditarik, baik betul diserang. Kalau dari depan mungkin dia nyerang, mungkin enggak, tapi kata enggak, wong lemah kok iki. Nah, sungguh enggak bohong anak ini gini-gini. Dia enggak bisa ngomong misalnya, enggak ada bukti. Maka orang yang diserang, orang yang bela diri itu yang dipercaya dengan sumpahnya. Ayo. Iya. Kaid ais soil ba'dal maski alaih. Seperti apa? Iddia. Apa iddia? Pengakuan. Pengakuan dari orang yang membela diri. Ba'dal maski alaihi. Anad dafi'a fi difa'i istamalal a'naf. Bahwasanya orang yang menyerang itu di dalam penolakannya itu menggunakan sesuatu yang lebih berat. Artinya apa? Belum tingkatannya kok gunakan itu. Harusnya cuma bisa dengan didorong gini saja kok sampai mukul. Itu. Wa bistita'atihi ad-difa' bil akhaf. Tentang masalah apa ini? Istito'ah, kemampuan menolak dengan yang paling ringan. Paham? Yang dipercaya siapa berarti? Orang yang soal apa? Yang nyerang. Tapi dengan apa? Sumpah. Soro ya, Pak. Soro. Tadi hakim soro. Harus tahu betul kan? Ya apa caranya? Bukan ilmu nih Bang ya. Allah alam. Wallahu alam. Fadafi'u wal musaddaqu bil yamin madamal akharu mukram bisyal. Ya, semenjak ya, orang yang menolak dialah yang dipercaya dengan apa? Sumpah. Madamal akharu, semenjak musuhnya itu, orang lain itu yang berhadapan dengannya itu mukirron, dia mengakui sebagai apa? Bisyal. Dengan apa? Penyerangan. Jadi A sama B, ini yang A dipercaya semenjak B mengakui bahasanya dia nyerang dulu. Lakin lau ikhtalafa
jika keduanya berbeda pendapat fisyali dalam masalah penyerangan, ya, wadda'akul wahidi minhuma anal akhar wal mu'tadi, salah satunya dua orang ini mengatakan bukan aku yang nyerang dulu dia dulu yang nyerang aku. Ekar-ekaran ngono. Ya. Tadi. Wa anni dafa'at an nafsi, bahwasanya aku bela diri. Dia nyerang aku dulu, aku belani. Oh enggak, dia yang menyerang ana dulu. Ekar-ekaran gitu. Qalu yusaddaqu al awwalu idalam takun hunaka qarinatun aw syuhudum ma'atsani. Yang dipercaya siapa? Yang pertama. Yang ngaku pertama dulu. Yang ngaku bahwasanya dia apa? Diserang. Idalam takun hunaka qarinatun. Kalau memang tidak ada apa? Kemungkinan dia bohong. Gitu. Atau tidak ada syuhud ma'atsani. Tidak ada saksi bersama orang yang berdua ini. Apa termasuk syuhud? Bisa mungkin ya. Masalah apa itu? CCTV ya. Wallahu a'lam CCTV. Itu. Cuma kalau zina tidak boleh. CCTV itu atau shootingan atau apapun tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukan. Apa ya? Jaga kehormatan. Kalau kalau memang dia itu berzina, agar jangan semakin terungkap. Gitulah. Makanya Nabi kalau ada yang apa ini, Allah Subhanahu wa taala, kalau apa ini ada orang yang ngaku itu, tidak direken kan? Seperti perempuan itu yang aku telah buat ini ya Rasul, aku minta di rojim, tidak direken sampai 3 kali. Baru. Sedangkan kalau nasallallahu alaihi wasallam shootingan jelas, kelihatan orang zina atau tidak kelihatan, tapi tidak boleh. Jaga. Walau kana biadil awwali silah. Kalau memang ada orang yang pertama itu yang dipercayakan yang aku yang pertama. Tapi orang yang pertama ini bawa senjata. Ikhtalafal fuqaha fi'i. Para ahli fikih berbeda pendapat di dalamnya. Minhum man qala la yusaddaqu tsani. Tidak dipercaya itu yang kedua. Illa idza kana sila biyadi syakhsin ma'rufin bil ijram. Kecuali kalau memang senjata itu dipegang oleh orang yang terkenal ijrom, apa? Dolim, ahli maksiat, raja tega. Gitu. Paham? Li'anna sila layakunu qarinatan idza kana masmuhan bihamlihi. Karena yang namanya apa? Senjata apa? Bukan merupakan tanda. Karena kan idza kana masmuhan bihamli. Kita bawa senjata sunnah enggak? Sunnah. Tapi Indonesia kena kon. Iya. Apalagi tahlil nggawa warid. Ya wallahu a'lam sudah. Wallahu a'lam bissawab. Engko ditegur, ojo nggawa arit, sunnah. Ada mau apa kon? Ya sunnah, ojo bendol. Lek bendol sama ini. Lek katayana ya. Lek jariku sih wallahu a'lam ya. Daripada nggawa arit aku cocok, nggawa pentungan dilebokno ngene mentol. Orang mikir apa? Arit. Padahal pentungan tok ya. Utawa penebah. Karena bawa senjata itu sunnah, jaga diri. Jaga diri. Siapa itu? Habib Husin Bungur. Habib Husin bin Ali Al-Aqtas. Yang foto orang 3 itu lah. Habib Salim, Habib Ali Kuitang sama Habib Husin Bungur. Cumuancung. Itu katanya Ammi sudah meninggal. Ya. Itu beliau cerita, beliau bawa senjata di sini. Jadi kalau di Hadramut kayak enggak apa? Sibai apa? Bukan sibai apa? Ikulah. Nah, ini. Lek di Indonesia ini, ya kan? Lek di negara Arab itu di Hadramut di sini. Bentuk ingin ini loh. Apa jenenge sih? Iku. Beliau bawa itu.
Ya bukan gagah-gagahan, enggak. Bukan gagah-gagahan. Ya emang sunnah. Termasuk apa? Biasa di rumahnya orang Madura, kebanyakan di orang Madura. Ono pecut di tembok. Hah? Iya, ditempelkan itu. Itu sunnah. Sunnah itu pecut itu. Ditaruh itu. Supaya apa? Supaya memberitahu keluarganya kalau macam-macam itu loh. Nah, makanya penjalin tak deket di gunung kan biasa kan? Iya. Itu penjalin kayak itu. Tak ngomong. Enggak perlu ngomong. So ke penjalin kayak itu. Tak semari. Kalau ada yang berani penjalin ya berarti uji nyali itu. Wallah wa'alam bishawab.